Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia guru penggerak. Perkenalkan, saya Sri Surami Widyastuti, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Islam Hidayah Tayu Pati. Saya akan memaparkan tugas modul 1.1.A.8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Ingatkah asas pendidikan Ki Hajar Dewantoro? Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain dan menjadikan mandiri. Pendidik kita juga sebagai penuntun. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan diri. Tugas di modul 1.1 koneksi antar materi terdapat 3 pertanyaan yang harus dapat dijawab. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Sebagai pendidik, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya berpikir bahwa anak itu ibarat selembar kertas putih kosong yang tinggal kita warnai sesuai kemauan kita. Selain itu, saya juga berpikir bahwa guru itu harus selalu berada di depan, mengajar harus ada di depan selalu, dan pemberi contoh tanpa harus tahu bagaimanakah perasaan dan kemauan peserta didik. Menurut saya, belajar itu juga hanya dilakukan di dalam kelas, karena kita takut bahwa anak-anak itu akan terlihat bahwa mereka bebas ketika belajar di luar kelas. Jadi kami selaku pendidik lebih suka ketika anak itu belajar di dalam kelas. Selain itu, kita juga berpikir bahwa ketika kita mengajar, kita itu lebih fokus pada aspek kognitif saja yang berpatokan hanya pada KKM. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya sadar bahwa anak itu adalah ibarat kertas yang penuh coretan samar atau buram sejak dia lahir. Tugas kita selaku pendidik adalah penuntun adalah menebalkan coretan samar atau buram tersebut. Selaku pendidik, kita juga harus menuntun dan memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Kita harus bisa mendorong, memotivasi dan memberi contoh yang terbaik untuk anak didik kita. Peran guru adalah sebagai Tutwuri Handayani dalam trilogi pendidikan. Di depan kita memberi contoh, di tengah kita memotivasi, dan di belakang kita mendorong bagaimana peserta didik itu untuk memiliki potensi, bakat, dan minat yang sesuai dengan harkat dan martabat anak didik. Kita juga harus memberikan kemerdekaan belajar kepada peserta didik. Kita tidak boleh memaksakan mereka karena mereka memiliki hak untuk memilih. Berikutnya, belajar itu harus menyenangkan. Tidak ada yang namanya belajar itu bersifat mengekang ataupun memaksa. Menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, maka kognitif bukan hal yang penting, namun selaraskan dengan budi pekerti. Karena budi pekerti adalah sebagai rambu yang membentuk manusia menjadi humanis, menjadi dirinya sendiri dan bisa untuk terjun di dalam masyarakat dengan budi dan pekerti yang dimiliki. Mencapai kemerdekaan daripada peserta didik, kita harus bisa menerapkan model pembelajaran yang menarik, yang inovatif dan kreatif. Belajar tidak harus berada di dalam kelas. Anak perlu berinteraksi dengan lingkungan, karena lingkungan itulah yang akan membentuk
Pribadi, budi pekerti dari peserta didik. Anak harus belajar sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Pelajari modul 1.1, maka apa yang bisa saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD? Saya akan menerapkan Merdeka Mengajar dalam kegiatan belajar mengajar, bahwa anak itu memiliki hak untuk memilih di dalam proses pembelajarannya. Kami juga akan mendorong peserta didik untuk berpikir kreatif, inovatif, dan berinisiatif. Dengan kreatif, inovatif, dan inisiatif menjadikan bakat, potensi, dan minat anak akan terbentuk. Selain itu, saya juga akan menerapkan pembelajaran kontekstual. Dengan pembelajaran kontekstual berbasis pengenalan lingkungan sekolah, berbasis pengenalan dengan lingkungan yang ada di sekitar sekolah kita yang disesuaikan dengan kodrat zaman dan kodrat alam, maka terbentuklah proses pembelajaran yang sangat menarik. Selaku pendidik, kita harus membiasakan budi pekerti atau penanaman karakter terhadap peserta didik. Dengan budi pekerti atau karakter yang baik, maka akan melahirkan generasi-generasi yang memiliki adab yang baik. Kita juga harus bekerja sama dengan orang tua dan dengan lingkungan sekitar. Tanpa dengan bantuan orang tua atau kerjasama dengan orang tua, maka pendidikan atau pembelajaran tidak berjalan dengan selaras dan seimbang. Karena pada dasarnya pendidikan yang utama itu adalah dari orang tua. Maka seyogyanya kita selaku lembaga sekolah harus terus menjalin kerjasama dengan orang tua dan lingkungan sekitar. Demikian penyampaian koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih, salam dan bahagia, guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.